Guru saya Pak, nih saya tidak mengarang-arang, saya mengatakan ini karena ini yang diajarkan oleh guru kami di Al-Azhar. Ada seorang Grand Mufti Mesir, mantan Mufti Mesir, namanya Syekh Ali Jum'ah, ulama besar. Di salah satu kitabnya, judulnya itu At-Thariq Ilallah, beliau mengatakan begini: semua ibadah anak cucu Adam itu bainal qabul warrad, itu antara diterima dan nggak diterima. Bapak sholat ini subuh ini bisa jadi diterima sama Allah, bisa jadi kagak. Saya ceramah begini nih, bisa jadi pahalanya diterima sama Allah, bisa jadi enggak. Semua ibadah kita begitu, sodako, puasa, ngaji, hadir majlis talim, semua ibadah kita begitu, bisa jadi diterima, bisa jadi enggak. Satu-satunya Pak, satu-satunya ibadah dalam Islam yang udah pasti diterima, hatta dari orang fasik sekalipun, kata beliau, hatta dari orang fasik sekalipun, tukang mabuk misalnya, ya, apalagi misalnya, sebutlah kefasikan-kefasikan itu, orang fasik kalau melakukan ibadah ini pasti Allah terima. Apa itu? As-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata beliau? Kenapa? Karena ini ibadah berkaitan langsung dengan kekasih Allah. Janabin Nabawi Syarif, ya, kekasih Allah yang mulia. Kita kalau sholawat udah pasti diterima Pak. Makanya ibadah kalau kita merasa, aduh sholatku ini gimana baik cacatnya, sholawat sama Nabi perbanyak, insya Allah itu bisa menambal kekurangan ibadah kita. Insya Allah itu diterima. Kalau kata guru saya memastikan, itu penjelasan para ulama, artinya mereka punya dalil. Terlepas kita tahu atau tidak mana ayatnya, mereka meneliti dari Al-Quran dan Sunnah. Kata mereka, ibadah yang sudah pasti akan diterima dari orang Muslim, sekalipun dia fasik, itulah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita yang merasa ibadahnya kurang, anak-anak muda yang merasa tatoan, yang merasa hidupnya dulu gelap, suka mabok dan lain-lain, Anda punya hak yang sama mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda bersolawat, salawat Anda akan diterima, terlepas Anda kotor atau bersih. Karena sosok yang Anda salawati adalah kekasih Allah yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak baca ayat Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, nih buka ayat Al-Quran ya, Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak pernah ada Pak, tidak pernah ada Nabi disebutkan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, innallaha, sesungguhnya Allah. Lihat, Allah, bukan cuma Allah saja, wa malaikatahu, malaikatnya. Kurang besar apa itu? Kalau Allah saja sendiri melakukan ini sudah cukup menjadi bukti kebesaran. Ini Allah nggak cukup mengatakan dirinya, innallaha wa malaikatahu, Allah para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kepada beliau. Allah selawat sama Nabi gimana maksudnya? Ulama beda pendapat, tapi saya berikan pendapat yang saya pelajari dari guru saya. Selawat Allah kepada Nabi pastinya tidak seperti kita. Kita akan baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dengan ucapan Allah bersalawat, artinya Allah menjadikan Nabi atau mencurahkan kepada Nabi rahmat khusus, sehingga dengan curahan rahmat khusus itu Nabi menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak ada itu Nabi yang disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Karena Nabi dulu itu pas syariatnya terbatas. Bani Israel, Nabi Musa itu kaumnya Bani Israel, ya udah Bani Israel aja yang wajib beriman sama Nabi Musa, yang lain mah enggak, kaumnya itu terbatas. Nabi Musanya wafat, ya sudah diganti sama Nabi yang lain. Nabi kita ini syariatnya sampai hari kiamat nanti. Makanya Al-Quran menegaskan setegasnya bahwa Rasulullah itu diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bahkan disebutkan dalam ayat tersebut menggunakan kata rahmat yang merupakan masdar. Karena kata para ulama, hadza ablagh, itu maknanya lebih dalam. Seolah-olah Allah itu bukan cuma pengen bilang Nabi Muhammad adalah rahmat, tapi Nabi Muhammad itu adalah rahmat itu sendiri. Jadi bukan beliau mencerminkan rahmat, tapi Nabi Muhammad itu rahmat Allah yang sesungguhnya, yang datang untuk umat manusia semuanya, muslim ataupun non muslim. Tidak ada Nabi yang dipuji semacam itu. Tidak ada Nabi yang dipuji oleh Allah
sehingga Allah menegaskan dia malaikatnya bersalawat kepada Nabi, artinya mencurahkan rahmat dengan pencurahan rahmat yang khusus yang menjadikannya makhluk paling mulia sejagat raya sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.